Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang isu-isu keuangan dalam implementasi strategi. Anggota kelompok kami yang pertama, Nurul Tajri dengan NIM 2061258, Ahmad Adi Santoso dengan NIM 2061339, Silvina Prisilia Diyanti dengan NIM 2061300, Belia Putri Indra Zain Alfiroh dengan NIM 2061340, Belisa Nova Damayanti dengan NIM 2061344. Yang pertama, menetapkan struktur modal. Mengelola keuangan ialah mengatur kegiatan perolehan sumber modal dengan biaya serendah-rendahnya dan menggunakan dengan setinggi-tingginya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan mengelola keuangan antara lain faktor eksternal, yaitu tingkatan suku bunga bank sentral, inflasi, dan faktor internal, yaitu pola pikir yang berlaku dan perilaku manajer keuangan. Sasarannya yaitu membentuk biaya modal serendah-rendahnya dan return yang setinggi-tingginya. Menetapkan struktur modal. Komponen atau sumber pendanaan pada struktur modal yang pertama hutang jangka panjang, yang kedua modal sendiri atau equity capital. Yang poin A, bentuk hutang atau pinjaman jangka panjang. Yang pertama pinjaman obligasi, yang kedua pinjaman hipotek atau mortgage, yang ketiga utang bank. Pada poin B terdapat yaitu modal sendiri atau equity capital. Sumber modal sendiri yang diperoleh perusahaan ada dua macam, yaitu dari sumber intern dan sumber ekstern. Sumber intern ini diperoleh dari keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan dari aktivitas operasinya. Sedangkan sumber ekstern modal sendiri perusahaan diperoleh atau berasal dari pemilik atau pemegang saham perusahaan, yaitu modal saham. Kemudian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Struktur modal yang optimal adalah yaitu struktur modal yang dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata, sehingga akan memaksimalkan nilai sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama yaitu stabilitas penjualan, yang kedua yaitu struktur aktiva, yang ketiga yaitu tingkat pertumbuhan, kemudian tempat pajak, kelima yaitu sifat manajemen, dan kelima yaitu keadaan pasar modal. 2. Peramalan keuangan. Tujuan dari peramalan keuangan adalah memperkirakan keuangan di masa mendatang, dan peramalan ini menjadi dasar acuan manajemen perusahaan untuk membuat dan menentukan anggaran sekaligus mengendalikan biaya. Faktor-faktor penentu peramalan keuangan. Sebuah laporan proyeksi keuangan secara formal untuk mencerminkan transaksi yang direncanakan dalam suatu periode. Rencana keuangan akan memuat kebutuhan pendanaan di masa mendatang yang diperlukan oleh perusahaan. Dibagi menjadi 5, yaitu sales forecast, pro forma statement, asset recruitment, financial recruitment, dan yang terakhir economic assumption. Sales forecast yaitu rencana penjualan berasal dari jumlah penjualan yang terjadi di masa lalu. Asset recruitment adalah rencana keuangan mendeskripsikan proyek neraca mengenai perubahan total aset dan modal kerja bersih. Sedangkan economic assumption yaitu rencana biasanya menyatakan secara eksplisit asumsi kondisi ekonomi yang dipakai sebagai dasar dalam penyusunan rencana tersebut. 3. Perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan diperlukan untuk menentukan arah yang jelas bagi pengelolaan keuangan pada suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu perencanaan keuangan diperlukan untuk menentukan arah yang jelas bagi pengelolaan keuangan pada suatu perusahaan. Yang pertama, mendapatkan modal untuk melaksanakan strategi. Implementasi strategi yang sukses terkadang memerlukan tambahan modal. Di
evaluasi yang penjualan aset dua sumber dasar perolehan modal bagi suatu organisasi adalah pinjaman dan setoran modal. Menentukan kombinasi yang tepat antara pinjaman dengan modal disetor dalam struktur modal perusahaan adalah vital bagi kesuksesan implementasi strategi. Yang kedua yaitu proyeksi laporan keuangan. Terdapat 6 tahap dalam pembuatan suatu analisis proyeksi keuangan. 1. Siapkan proyeksi keuangan sebelum baca. Awalilah dengan memperkirakan penjualan seakurat mungkin. Yang kedua, gunakan metode presentasi penjualan atau percentage of sales untuk memproyeksikan harga pokok penjualan atau cost of goods sold atau CGS dan akun-akun pengeluaran di laporan keuangan. Yang ketiga, hitunglah proyeksi laba bersih atau net income (NI). Selanjutnya yaitu kurangi laba bersih dengan dividen atau dividen DIV yang akan dibayarkan untuk tahun depan. Selanjutnya yaitu proyeksikan kos-kos neraca dimulai dari lab ditahan dan kemudian memperkirakan modal, pemegang saham, utang jangka panjang, utang jangka pendek, total utang, total aktiva, aktiva tetap, dan aktiva lancang. Yang terakhir yaitu tulislah catatan proyeksi pada laporan kapanpun terjadi perubahan dari tahun ke tahun yang diproyeksikan dari catatan yang perlu diberikan. Yang ketiga yaitu anggaran keuangan. Anggaran keuangan atau financial budget adalah dokumen yang memperlihatkan secara detail bagaimana bisa diperoleh dan dibelanjakan untuk suatu periode tertentu. Biasanya anggaran yang dipakai adalah anggaran tahunan. Yang keempat yaitu mengevaluasi nilai dari suatu bisnis. Mengevaluasi nilai dari suatu bisnis atau word of a business adalah hal yang penting bagi implementasi strategi karena strategi yang integratif, intensif, dan diversifikasi biasanya diterapkan dengan mengambil alih lain. Yang kelima yaitu menentukan apakah perlu go public. Menjadi perusahaan publik berarti menjual sebagian kepemilikan perusahaan ke orang lain dengan tujuan untuk memperoleh tambahan modal. Konsekuensinya, hal tersebut mengurangi kendali pemilik atau perusahaan. Menjadi perusahaan publik tidak disarankan bagi perusahaan yang penjualannya kurang dari 10 juta dolar karena biaya awal untuk melakukannya sangat tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.